Subscribers yang dimuliakan Tuhan, saya teringat kira-kira 30 tahun yang lalu waktu saya belajar di S2 itu Magister Hukum. Almarhum Profesor Sapcipto itu menjadi salah satu dosen kami ya, yang mengajar di kelas, dan beliau pernah berkata di dalam kelas itu, dan saya ingat betul, dia bilang hukum kita ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi legalistik normatif saja, artinya yang secara resmi tertera di dalam peraturan perundang-undangan itu ditegakkan, tidak bisa. Harus ada sosiologi hukum yang perlu sangat didalami oleh penegak hukum sehingga menemukan keadilan yang mendekati keadilan yang hakiki tadi. Karena setiap orang pergi ke pengadilan itu pasti mencari keadilan, namanya pengadilan kan, asal katanya itu adil. Beliau mengatakan begini sama saya ingat betul dan sampai sekarang saya tidak bisa lupa itu. Why the have always come ahead? Mengapa orang yang punya itu selalu menang di pengadilan? Nah, ini kan tidak bisa dijawab oleh kita, ini nggak bisa. Karena memang ke hukum itu menurut Friedman itu ada 3 pilar yang paling mendasar. Yang pertama aturannya. Nah, aturan ini harus jelas. Kalau aturan itu dibuat oleh pembuat undang-undang melalui mekanisme yang tidak mumpuni, saya bicara tidak mumpuni itu berarti beberapa aspek yang tidak terpenuhi. Misalnya contoh, pembuat undang-undang ini tidak peka terhadap perubahan yang akan terjadi di masyarakat sekian tahun kemudian. Karena undang-undang itu dibentuk itu minimal tuh berlaku sampai 25 tahun minimal itu ya. Bukan berlaku untuk 1 tahun, 2 tahun, 2 hari apalagi, atau lagi 2 jam kan, tidak. Jadi ini penting aturannya ya. Jadi aturan itu harus betul-betul minimumkan ya, minimalisir yang kita sebut dengan interpretasi yang berujung pada ketidakjelasan. Maka dari itu di dalam memori pantulistingnya undang-undang itu dia harus menyebut penjelasan undang-undang secara formal itu ya, tentang apa yang dimaksud dengan pasal ini, maksudnya apa, lingkupnya apa, itu mesti jelas. Terus yang kedua, Friedman juga mengatakan soal orangnya, SDM-nya. Jadi artinya sopirnya. Kalau bus ya sudah ada, aturan sudah ada, sopirnya gimana? Kalau sopirnya itu yang sering kita ketemu keluhan, dan saya itu sering mengalami keluhan-keluhan dari subscribers maupun orang yang datang ke kantor saya bercerita sambil berurai air mata. Dia merasa kayaknya sudah sulit mencapai keadilan seperti ini. Ini masalah orang ya, masalah subjek daripada penegak hukum ini. Kalau dari pengalaman saya hadir di berbagai sidang ahli di pengadilan, saya menemukan, dan ini fakta, bahwa penguasaan doktrin hukumnya sangat kurang gitu loh. Sehingga ketika ada putusan ya jangan berharap bahwa itu akan mencapai keadilan seperti itu. Ini adalah PR kita bersama. Bagaimana adanya reformasi mental, akhlak yang berkenaan dengan penegakan hukum. Penegak hukum itu dituntut untuk menguasai doktrin hukum. Kalau doktrinnya tidak dikuasai, yang ada itu tebak manggis. Apalagi nanti menggunakan kewenangan. Kalau sudah menggunakan kewenangan, itu semua lumpuh. Itu berpotensi abuse of power. Itu berpotensi misbreak van Gezag, menyalahgunakan kewenangan. Ini menurut saya hal yang sangat penting yang mesti kita pikirkan. Terus yang ketiga menurut Friedman lagi ini, budaya, culture. Jadi ada pepatah Tiongkok itu mengatakan bahwa lebih sulit
lebih sulit merubah orang daripada merubah gunung, gitu. Artinya untuk merubah satu budaya itu membutuhkan extraordinary power ya. Dimulai dari diri kita masing-masing ya. Kalau kita tidak mampu, orang tua saya pesan, kalau kita tidak mampu merubah keadaan, ya diam itu yang paling baik. Jangan kamu ikut perkeruh, ataupun juga kamu jangan ikut-ikut bagian dari situ. Itu pesan orang tua saya. Nah, bagaimana untuk merubah budaya ini? Menurut saya, ini harus ada komitmen bersama, mulai dari diri kita dulu. Kita tidak usah ikut-ikut yang seperti itu gitu nih. Yang buruk masa kita ikut? Tidak bagus itu. Kalau kita ikut yang buruk, ya kita lebih buruk sebenarnya kalau kita ngikut yang buruk. Seperti itu. Nah, Singapura kok bisa tertib ya? Teman saya di Indonesia tidak tertib dia. Tapi di Singapura dia bisa tertib gitu loh. Saya bingung kenapa? Karena budaya. Nah, kalau semuanya tertib, yang tidak tertib ini jadi malu gitu loh. Nah, budaya ini yang harus kita rubah. Jadi kesimpulannya, penegakan hukum itu ada 3. Aturannya, orang pelakunya, APH-nya, dan juga budayanya. Nah, kalau budayanya masih budaya carut-marut, budaya biasa memberikan upeti, ya, biasa meminta-minta sesuatu untuk sesuatu kewenangan yang dijual, ya, seperti itu. Tidak ada keadilan. Hanya kita akan menjadi produk gagal dan kita akan menjadi manusia yang bermental munafik gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Subscribers yang bertanya pada saya, inilah teorinya. Hukum itu seperti itu kurang lebih ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah wawasan kita semua ya. Kita terus bekerja, terus bersemangat dan sukses.